Selamat malam dan selamat datang. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia dan Cerita Tengah Malam. Menyambut kalian untuk mendengarkan cerita horor di malam hari ini. Nah, cerita horor di malam hari ini berjudul Main Petak Umpet. Cerita ini emang sudah lama sih. Saat itu umurku baru menginjak usia 6 tahun. Cerita ini benar-benar terjadi. Waktu itu aku dan orang tuaku pergi ke rumah pamanku untuk nonton TV. Kebetulan saat itu orang tuaku masih belum punya TV. Gak jauh sih tempatnya, cuman sekitar 20 langkah dari rumahku. Singkat cerita, orang tuaku sedang asyik menonton TV. Sementara aku saat itu sedang main petak umpet bersama dengan dua saudara sepupuku. Sebut saja namanya Edi dan Nurul. Waktu itu belum terlalu malam sih. Mungkin sekitar jam 8-an sehabis Isya. Mainnya juga gak di luar, tapi di dalam rumah. Nah, kebetulan saat itu aku kalah dan aku harus jaga tembok yang gak boleh dipegang oleh pemain lain. Peraturannya, kalau ngelihat pemain lain yang sedang ngumpet, maka kita harus bilang Hong, ditambah nama pemain, sambil sesegera mungkin megang tembok jaga agar tidak keduluan oleh pemain yang baru ditemukan tersebut. Dan kalau sampai keduluan, disebutnya butul. Maka seluruh pemain yang sudah ditemukan dianggap batal dan mereka boleh ngumpet lagi. Jadi konsepnya kayak ngeriset supaya bisa ngumpet lagi gitu ya. Permainan pun dimulai dari menutup mata sambil menghitung dari 1 sampai 10. Mulailah aku mencari sambil waspada agar jangan sampai tembok itu dipegang oleh pemain lainnya yang sedang ngumpet. Ya namanya juga main di rumah, pasti ngumpetnya juga gak jauh dari kamar atau kolong ranjang. Maka mulailah aku mencari mereka di kamar depan. Di kamar itu aku menemukan Edi sedang ngumpet di bawah kolong ranjang. Aku segera ngucapin, Hong Edi, dan berlari ke ruang tengah untuk segera memegang tembok jaga. Edi pun resmi kalah. Sekarang tinggal Nurul yang harus kutemukan. Aku mulai mencarinya di kamar tengah, tapi gak ada. Terus aku cari lagi ke kamar belakang. Kamar itu diisi dengan barang-barang yang gak kepakai, atau ya ini gudang. Ruangan itu tidak mempunyai pintu dan hanya ditutup dengan kelambu yang transparan. Jadi apapun yang ada di dalam bisa kelihatan, walaupun samar karena lampunya memang mati. Nah, saat itu aku kira yang ngumpet di belakang kelambu itu si Nurul. Soalnya aku melihat sepasang kaki di bawah dicelah di antara kelambu dan lantai. Tanpa pikir panjang langsung saja ku pegang kedua kakinya sambil berkata, Hong Nurul. Namun, astaga, ternyata badannya, tangannya, dan kepalanya gak ada. Itu cuman kaki doang, dari bawah sampai lutut. Padahal aku yakin yang ku pegang itu adalah kaki manusia. Tekstur kulitnya terasa, namun agak dingin. Spontan aku kaget dan lari ke ruangan sambil nangis. Aku gak bisa cerita apa-apa sama ibuku karena saking takutnya. Esok harinya aku langsung sakit panas selama 3 hari. Ibuku lalu memanggil orang pintar untuk menyembuhkanku. Orang pintar itu kebetulan tetanggaku juga. Beliau dikenal bisa menyembuhkan orang yang kena gangguan yang disebabkan oleh jin atau makhluk halus lainnya. Aku lalu diberi segelas air dan sebelumnya sudah dikasih jampi-jampi oleh orang pintar tersebut. Dan akhirnya sakitku berangsur sembuh. Syukurlah sampai sekarang aku gak pernah melihat hal-hal gaib lagi. Amit-amit deh lihat yang begituan. Oke teman-teman, sekian cerita horor untuk malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.